Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Okay, today we will discuss about expression of invitation, right? Okay, uh, before we start or match today, we would like to read or reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, guys. Langsung saja ya, kita hari ini tentang expression. Materi ini bisa diterapkan nanti ya di dan kita play PT sebentar. Okay. Expression of invitation. Invitation itu kalian pasti sudah pernah mendengar ya, atau bahkan sudah tahu invitation itu apa? Ya, invitation itu undangan. Nah, kok ada expressionnya, Miss? Nah, expression of invitation itu merupakan dasar atau kalimat kata-kata dasar yang ada di sebuah undangan. Apa saja sih? Bagaimana? Kan ada undangan yang formal dan ada juga yang undangan semi formal dan ada juga bahkan yang non formal seperti itu. Gimana nanti contohnya? Sebelumnya kita ketahui dulu invitation itu apa dan bagaimana cara membuatnya. Yang pertama adalah making invitation, yaitu ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengajak atau mengundang seseorang untuk datang ke suatu tempat atau ketika ada seseorang yang meminta orang lain untuk melakukan sesuatu untuknya. Dari sini sudah jelas. Artinya kita bisa saja mengundang atau bahkan diundang. Bisa saja kita menyuruh atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu kepada kita, terutama datang ke acara kita. Lalu yang kedua adalah kita bisa saja menjadi sasaran atau undangan dari orang lain. Maka dari itu kita juga harus melakukan apa yang harus pengundang inginkan. Seperti itu, seperti hadir di acara ulang tahun atau acara pernikahan, seperti itu. Kita lebih langsung ke diskusi aja ya. Diskusi atau langsung melakukan gimana sih undangan atau bagaimana cara membuat undangan. Yang pertama kita urutannya ya, kita harus membuat undangan terlebih dahulu. Kalian bisa membuat suatu undangan lalu dikirim kepada teman kalian. Terus yang kedua tentunya setelah kita mengirimkan undangan, pastinya penerima akan menerima undangan kita, bukan? Lalu yang ketiga, ada saja jenis dari urutan undangan seperti ini. Bisa saja kita menerima atau bisa saja kita menolak. Lalu yang terakhir, contohnya kita akan bahas ya nanti. Nah, jenis-jenis formal, yaitu kita bisa saja membuat keadaan atau kondisi kita ketika kita menerima suatu undangan. Maka dari itu, ini ada beberapa contoh
penggunaan kita membuat undangan, menerima undangan, ataupun bisa saja menolak atau cancel seperti itu ya. Yang pertama, making invitation. Kita harus seumpama kita membuat invitation. Nah, kata-katanya yang pertama itu bisa would you like to. Seperti contoh, would you like to come my party tonight? Seperti itu. Lalu yang kedua adalah I would very happy if. Lalu we would be delighted if you. Seperti menanyakan gitu ya, ada tanda tanyanya seperti itu. Or would you care to bla bla bla. We would please if you could bla 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 and would you care to bla 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 seperti itu. Begitu pula dengan accepting invitation. Ketika kita menerima undangan tersebut, kita harus memberi respon seperti that's very kind of you or we'd like very much to bla bla bla. Or seperti ini ya, seperti undangan sesuai undangannya. Bisa saja kita would you like that. Seperti pertanyaannya kita menjawabnya seperti itu. Or we would be delighted if you. Kita bisa menjawab what a delightful idea. Seperti itu. Lalu gimana ketika kita meng-cancel atau tidak menerima undangan tersebut, tidak bisa hadir misalnya. Kita harus juga memberi alasan mengapa kita tidak bisa hadir, mengapa kita meng-cancel undangan tersebut. Yang pertama, kita harus mengucap maaf ya tentunya. I'm very sorry I don't like to come your party, misal seperti itu. Dengan alasan seperti ini bisa jadi. Terus I can or I like to, but kita mungkin saja mau atau mau berkenan hadir, tetapi ada sesuatu hal yang lebih urgent lagi atau lebih penting lagi dan waktunya kebetulan itu bersamaan. Nah, seperti itu. I'm afraid of or already promised. Thank you for asking me, but bla bla bla. Next ya. Nah, ini bentuk informalnya. Informal itu lebih casual lagi ya, lebih santai. Seperti penggunaan kata-katanya juga jauh berbeda dengan formal. Kita bisa lihat ketika making invitation di informal invitation, yaitu why don't you come to or like to come and bla bla bla. Shall we come to or you must come to. Penggunaan katanya lebih santai. Begitu pula dengan menerima maupun menolak. Seperti menerima I will or I will, terus that will be very nice. And begitu juga dengan menolak atau meng-cancel. Yaitu short I can't, I'd like to, but hampir sama ya ketika menolak itu kita harus meminta maaf terlebih dahulu atau menjelaskan alasan mengapa kita tidak bisa hadir. Oke, contohnya seperti ini. Kita berdialog ya. Dialog pertama. Ini ada Gary dan Vania. Saya contohkan ya. Gary. Hey Vania. Hey Gary, please come in. No, I just want to say something. I'm going to quickly. Okay, Gary. Why do you come to my house? I want to tell you that I will be at a birthday party tomorrow. I hope you could join us. Unfortunately, I can't create. Mom is sick, so I have to take him. Oh, I'm sorry to hear that. Better soon. Ya, oke, thank you, Carrie. Itu ini adalah contoh ketika Vania tidak bisa hadir di pesta ulang tahunnya Carrie. Seperti itu.
Karena Fania menolak karena. Lalu yang kedua adalah Kim dan Febri. I've looked for you in New York. You wasn't there. Oh yes, I'm sitting here in canteen enjoying my lunch. Kim, I and my friends, the football match in the school fit in Sunday. Okay, I'd love to come. That would be very interesting. Of course, please be around school at 3 p.m. Okay, thanks for inviting. Ini contoh ketika menerima invitation. Nah, ini Febri bisa hadir dalam ajakan atau undangan Kim. Itu bisa dibedakan ya contohnya. Oke, sejauh ini kalau ada atau ingin ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar video ini ya, teman-teman. Oke, cukup saja materi tentang expression of invitation. Ini adalah contoh kecil undangan ya, kartu undangan. Bisa saja kita maupun bentuk ucapan seperti itu. Terima kasih apabila ada yang bisa ditanyakan dan terima kasih telah menyimak video pembelajaran hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.